Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi viral satu pejabat berlaku arogan. Kakanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz usai pelantikan Kemenak Dompu, dia melemparkan stand mic-nya. Viral videonya. Ketika video itu lewat di berandaku, 1 detik kemudian saya langsung batin, ini tidak lama lagi pasti klarifikasi, pasti minta maaf dengan wajah melas-melas begitu. Itulah watak-watak pejabat. Saya tidak akan bosan-bosan akan angkat terus ini seperti ini nih. Dan tapi ya saya sedih, sampai kapan? Sampai kapan ini selesai? Ya, tidak ada lagi video-video pejabat yang arogan, yang sombong ini sampai kapan? Gitu. Oke, saya langsung fokus saja. Jadi Kakanwil Kemenak, ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, namanya Zamroni Aziz, dia dengan arogan melemparkan stand mic-nya. Ya, dengan emosi, dengan marah dia melemparkan mic. Nah, adegan itu viral. Lalu dia sudah klarifikasi dan minta maaf ya. Jadi siapa itu yang kemarin Google itu siapa? Wahyudin Muridu ya, sudah dipecat, sudah minta maaf, dan banyak lagi. Terus akan terjadi seperti ini. Saya akan membahas dari segi keberkahan mungkin ya. Mungkin saya salah atau mungkin ini tidak nyambung. Saya nggak tahu. Monggo nanti dikomentari saja ya. Inilah penyebab kalau jabatan itu tidak berkah. Inilah penyebab kalau tanda-tanda ada kemunafikan di dalam jiwanya. Ada kemunafikan yang terselubung di balik peci putihnya, di balik peci hitamnya, di balik gelar hajinya, di balik jabatannya, di balik apanya lah. Pokoknya ada nilai yang salah di situ. Banyak sekali pejabat yang arogan, pejabat yang sombong, pejabat yang pengkhianat, pejabat yang tidak lagi ragu-ragu, itu berbuat amoral, ya, sadis. Itu karena penyebabnya adalah dicabut keberkahannya oleh Allah, dicabut keberkahan jabatannya oleh Allah. Saya akan membahas ke arah sananya saja. Bagaimana tidak? Memang Indonesia ini sudah salah sistemnya, salah akarnya. Saya ambil contoh saja ya. Ini contoh ini, umpama ini ya, umpama. Untuk jadi pejabat, misalkan saya mau jadi wali kota, atau jadi gubernur, atau jadi kemenak, atau jadi, pokoknya jadi pejabat lah ya. Ini umpama ini ya, gajinya dalam satu periode ya, satu periode itu 5 tahun ya misalkan ya, saya mau jadi pejabat nih dengan gaji sekitar 500 juta satu periode ya, 500 juta gajinya. Tetapi proses untuk mencapai jabatan itu, saya mengeluarkan modal 2 miliar, 3 miliar, bahkan 30 miliar, 20 miliar. Itu modal yang saya keluarkan. Padahal pendapatannya hanya 500 juta. Dari situ akar masalahnya bermuasal dari situ. Dari mana? Kan nggak logis. Akliyahnya nggak masuk, nakliyahnya nggak masuk, kauliyahnya nggak masuk, kauniyahnya apalagi, syariatnya sudah nggak masuk, torikohnya salah-salah, apalagi hakikatnya udah nabrak-nabrak. Gitu. Apalagi ma'rifatnya. Ya kan, contoh hidup bergerak kerja di lingkungan agama ternyata korupsi, ya kan? Hidup makan bergerak di bidang pemberantasan korupsi ternyata korupsi, ya kan? Itulah kurang lebih. Itu jadi hakikatnya nggak dapat, apalagi ma'rifatnya. Bagaimana coba gaji 500 juta tapi modalnya 20 miliar. 20 miliar itu dari mana kalau nggak ngutang? Ini saya berdasarkan fakta data yang saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri, bahkan orangnya datang sendiri ke saya.
minta tolong, minta dukungan. Bagaimana coba? Dia mau maju jadi pejabat, dia jual tanah, jual gudang, jual aset, jual mobil, macam-macam, habis-habisan. Dari situ sudah salah dia. Akhirnya di tengah jalan kehabisan modal, bingung. Mundur rugi, maju, apa daya, nggak punya modal sudah. Mundur mati, maju mati. Di momentum itu datanglah pemodal. Boleh 9 cacing, boleh 9 naga, boleh 9 kodok, terserah. Datang rentenir, datang lintah darat, datang oligarki, datang pengusaha, ngasih modal. Ya, fresh money, kasih dana segar. Tapi itu haram, riba, subhat minimal. Dimodali. Makanya begitu jadi pejabat, ya sudah, dilantik dengan kitab suci Al-Quran, saya bersumpah dengan nama Allah, bla 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 bla. Begitu duduk di kursi, kursi jabatan, baru 1 menit ini duduk di kursi, udah didustai Al-Qur'annya, didustai sumpahnya. Kenapa? Didustai janji-janji kepada rakyatnya, kepada dapilnya. Kenapa? Ya karena dia sudah dikejar target. Dikejar target mengembalikan utang yang miliar-miliar tadi itu. Ini gambaran umumnya begitu. Makanya dicabut berkahnya. Makanya nggak bisa dipungkiri. Gini maksud saya, orang itu punya akhlak. Nah, akhlak itu bisa digambarkan sebagai spontanitas. Jadi kalau mau lihat akhlaknya orang itu, dilihat dari spontanitasnya, cara merespon segala kejadian yang menimpa dirinya atau menghampiri dirinya. Itu akhlak. Kaget misalkan kaget ya. Anjing, misalkan ini. Asu, misalkan ya. Cancuk. Atau astagfirullahaladzim. Nah, kan beda. Reaksi spontanitasnya itu loh. Paham nggak? Kembangkan. Gus, saya pinjam uangnya Gus, 2 juta Gus. Spontan, walaupun kita nggak punya uang, tapi minimal spontan akhlak itu baik cara meresponnya. Tidak langsung mematahkan orang itu, walaupun kita juga dalam kondisi nggak punya uang. Gitu. Kan gitu ya. Untuk apa uang, butuh apa, bla bla bla. Ya minimal kita buat senyum, kita bantu sebisa-bisanya. Bahkan kalau bisa, kita bantu walaupun kita nggak punya, entah dengan cara ngutang, dengan cara apa. Tapi kalau Gus, pinjam duitnya Gus, 2 juta Gus. Kalau spontan kita buruk, mata lu peak, pala lu peak, gue sendiri nggak punya duit, bla bla. Itu yang saya maksud spontanitas. Jadi kembangkan ya. Jadi kembali ke Kemenak ini, Zamroni Aziz ini. Ya wajar manusia itu punya khilaf, punya marah, punya emosi, wajar. Tapi kan tergantung tadi itu. Keberkahan ilmunya, keberkahan jabatannya, keberkahan akhlak spontanitasnya tadi itu intinya. Kan innallaha ma'as-sabirin, semarah-marahnya apa? Nggak pantas ngelempar mic, nggak ada. Ya kan? Berpeci, Kemenak coba, kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Coba. Oke, teman-teman, saya nggak mau panjang-panjang, tapi intinya lahir lagi satu pejabat arogan. Saya terima maafnya, tapi saya nggak terima secara politiknya. Secara pribadi saya maafkan, karena manusia itu tempatnya khilaf. Saya pun gudangnya khilaf. Tapi secara politik, secara jabatan, sampai kapanpun Anda sudah jadi sampah sejarah. Gitu kurang lebihnya. Ya, saya senang. Mudah-mudahan akan terus lahir pejabat seperti ini. Karena udah nggak mungkin bisa diharapkan selama sistemnya masih seperti ini. Cuman yang saya khawatirkan ini, kalau bisa ya jangan sampai seperti Nepal lah. Ya tapi kalau memang itu terjadi ya monggo, kan pejabatnya sendiri begini. Gaji 500 juta, modalnya 20 miliar. Mana ada sistemnya yang bobrok. Nih, Konoha ini sistemnya yang rusak. Oke ya teman-teman ya, gak panjang-panjang. Jadi mana. Saya boleh nggak ngelempar mic? Kemenak, mana itu? Nah nanti ada termul yang komen nanti. Gus palsu, Gus abal-abal,
Gus gak bisa ngaji, Gus ahli Batak nggak apal gitu, Gus jualan jamu, itu termul itu ya. Ini kan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Haji Zamroni Aziz. Ya. Ya, tapi masih kecil, cuma ngelempar mic sih. Bahkan tapi kalau saya baca beritanya, kalau saya nggak salah ya, nak ya, coba baca, telusuri orang ini. Ternyata banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Buka di Google. Tapi saya nggak mau bahas itulah ya. Dari satu kejadian ini, ternyata saya telusuri, wah, ternyata banyak kasusnya. Dah gitu aja. Saya closing ya. Konoha ini sudah dicabut berkahnya. Kenapa? Karena pejabatnya semua sudah salah secara syariat, salah secara qauliyah, salah secara kauniyah, salah secara akliyah, salah secara nakliyah, salah semuanya. Saya ngelamar kerja dengan gaji 500 juta, tapi saya nyogoknya habis 20 miliar. Mana ada seperti itu? Silahkan dikembangkan. Dan saya memaksakan kehendak, karena saya nggak punya 20 miliar, saya ngutang ke bank, ngutang ke oligarki, ngutang ke pemodal, ngutang ke Cina, ngutang ke macam-macam. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi dicabut berkahnya. Ngomongnya salah-salah, nggak peduli uang haji disikat. Wah, pokoknya ngawur-ngawur pokoknya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.